Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang teknik pengambilan data dalam penelitian kualitatif. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama kelompok kami. Yang pertama ada Nanda Putri Noviadi, NIM 201081006. Yang kedua ada Nabila Nur Aulia, NIM 201081121. Yang ketiga ada Cika Nurdini, NIM 201081124. Dan yang keempat ada Dwi Ayu Sri Farhana, NIM 201081158. Dan yang terakhir ada Zala Anwar dengan NIM 201081131. Nah, di sini kami membahas tentang 3 poin utama. Yang pertama itu ada tentang penjelasan mengenai proses pengambilan data penelitian kualitatif. Yang kedua, jenis atau teknik pengambilan data kualitatif. Dan yang terakhir ada standar validasi data. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dwi Sri Farhana. Untuk Dwi Sri Farhana dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif di sini merupakan cara untuk mengeksplorasi data. Penelitian kualitatif di sini merupakan cara untuk mengeksplorasi data dan juga memahami suatu masalah yang terjadi pada masyarakat. Dalam gejala sosial. Dalam penelitian kualitatif ini, subjek yang digunakan adalah manusia itu sendiri atau individu. Yang kedua ada fenomena, simbol-simbol, dokumen-dokumen, dan juga gejala-gejala sosial yang terjadi pada masyarakat. Yang pertama ada proses pengambilan data penelitian kualitatif secara umum. Baik, selanjutnya ada proses pengambilan data penelitian kualitatif secara umum. Pengambilan data di sini merupakan rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika penelitian kualitatif akan melakukan penelitian di lapangan. Yang pertama, dalam tahap proses pengambilan data ini ada tahap pralapangan, yang di mana dalam tahap pralapangan ini terdapat penyusunan rancangan penelitian. Ketika memasuki tahap ini, peneliti harus terbiasa dengan berbagai metodologi dan pendekatan penelitian. Ketepatan desain dalam penelitian dan juga harus memahami dalam merumuskan teori sebelum melakukan survei atau pengambilan data pada lapangan. Di sini yang kedua ada pemilihan lapangan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti harus berpedoman pada teori-teori substantif yang dimana sudah dituangkan dalam bentuk hipotesis kerja, meskipun masih dalam tahap pendahuluan. Yang dimaksud hipotesis kerja di sini merupakan bentuk secara permanen jika telah dikonfirmasi oleh bukti-bukti yang muncul setelah peneliti memasuki lingkungan penelitian. Dan yang ketiga ada mengurus perizinan. Di sini peneliti harus mengurus perizinan terlebih dahulu sebelum melakukan pengambilan data atau sebelum melakukan penelitian di lapangan. Hal pertama yang perlu diketahui dalam melakukan atau mengurus perizinan ini adalah meminta izin kepada yang berwenang, seperti lurah setempat dan juga RT yang ada pada lapangan atau tempat yang akan diambilkan ke lapangan. Langkah ini merupakan orientasi lapangan, namun contohnya seperti ketika kita telah menilai bagaimana keadaan tempat atau lokasi yang akan kita ambil data.
mengevaluasi dan juga melakukan penilaian lapangan dan juga melakukan observasi terhadap narasumber yang akan diambil datanya. Dalam menjajaki dan penilaian lapangan ini ada beberapa poin. Yang pertama ada pemahaman atas petunjuk dan cara hidup. Upaya ini dimulai dengan upaya untuk memahami jaringan atau sistem sosial yang ada pada lingkungan tersebut. Yang kedua ada memahami pandangan hidup. Di sini persepsi masyarakat tentang sesuatu atau seperti objek atau orang lain dan juga kepercayaan atau terpatri dalam kehidupan mereka. Ketika peneliti pertama kali akan melakukan pengambilan data, ia akan dihadapkan pada cara atau pandangan masyarakat setempat tentang kehidupan. Para peneliti menyelidiki perspektif kehidupan tanpa berkomentar. Dan yang ketiga ada penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan tempat penelitian. Dan yang kelima ada memilih dan memanfaatkan informan. Informan sendiri di sini diartikan sebagai orang atau individu yang menawarkan informasi mengenai kondisi dan keadaan lokasi penelitian. Untuk dapat dipilih dan ditetapkan sebagai informan, yaitu harus mempunyai kejujuran dan juga harus menjaga komitmen, mematuhi peraturan, suka berbicara, dan juga tidak termasuk dalam salah satu kelompok yang berseberangan di lingkungan belajar, dan juga memiliki cara pandang tertentu terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada lingkungan sekitar. Yang keenam ada menyiapkan perlengkapan penelitian. Peneliti harus mengumpulkan semua peralatan penelitian yang dibutuhkan ketika akan mengambil data. Sebelum melakukan penelitian, peneliti dan juga menjalin kontak dengan lokasi di mana penelitian akan dilakukan. Membuat pengaturan perjalanan, terutama jika peneliti akan melakukan penelitian, misal di tempat yang terpencil. Yang ketujuh ada persoalan etika penelitian. Manusia sebagai alat-alat instrumen untuk pengumpulan data merupakan salah satu aspek fundamental dari penelitian kualitatif. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Herzal. Sudah. Jadi untuk materi selanjutnya dipaparkan oleh Herzal. Silakan Herzal. Oke, saya akan menjelaskan tentang tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dalam Oke, di sini akan menjelaskan tentang tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian, menggunakan metode yang telah ditentukan. Peran tentang tahap pekerjaan lapangan adalah sebagai berikut. Satu, yaitu kita harus memahami latar penelitian dan persiapan diri. Dalam tahap pekerjaan lapangan diuraikan menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada pembatasan latar dan peneliti. Untuk memasuki tahap pekerjaan lapangan, peneliti harus terlebih dahulu memahami latar belakang penelitian. Selanjutnya, sebelum mendekati level ini, peneliti harus mempersiapkan fisik, intelektual, dan etika. Ketika membatasi setting, peneliti harus memahami setting terbuka dan tertutup, serta posisi peneliti sebagai peneliti yang dikenal atau tidak dikenal. Yang kedua, ada penampilan. Peneliti harus
memperhatikan penampilan mereka saat memasuki lapangan dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan, adat istiadat, prosedur, dan budaya. Pengatur penelitian selama tahap memahami lingkungan, penelitian, dan mempersiapkan diri. Penampilan fisik peneliti juga diperhatikan karena pada saat melakukan penelitian, peneliti tidak boleh memakai pakaian yang menyelalkan dan sebaiknya peneliti memakai pakaian yang sama dengan subjek penelitian. Akibatnya, peneliti dianggap memiliki derajat yang sama dengan subjek penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk mengembangkan hubungan dan menggunakan data. Dan ketiga, pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Jika peneliti menggunakan observasi partisipatif, peneliti harus mengembangkan hubungan yang kuat dengan subjek penelitian sehingga dapat berkolaborasi pengetahuan. Sehingga di hadapan subjek penelitian, peneliti harus menjaga objektivitas. Peneliti juga diperkenankan mengubah kondisi di lingkungan penelitian. Peneliti harus aktif mengumpulkan informasi sambil menghindari mengganggu kegiatan yang terjadi dalam pengaturan penelitian. Peneliti juga tidak diperbolehkan untuk menggambarkan diri sebagai seorang yang sangat pintar, brilian, dan sebagainya. Dan D, jumlah waktu studi. Harus memperhatikan lalunya peneliti tidak memperhatikan waktu, kemungkinan besar akan selalu terlibat dan dalam kehidupan topik penelitian sehingga menyebabkan waktu menjadi campur aduk. Peneliti harus mengingat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan seperti pengumpulan, mengatur, dan mengevaluasi data yang diperoleh. Peneliti harus menetapkan pembagian mereka sendiri agar dapat menggunakan waktu lapangan dengan sukses dan efisien. Peneliti harus berpegang pada tujuan, kesulitan, dan batasan waktu yang ditetapkan. Jika peneliti akademis menjadi lebih memakan waktu, mereka harus menanggung beban pengeluaran yang lebih besar. Yang kedua, ada memasuki lapangan. Pada bagian ini, di bagian A, yaitu ada kekerapan. Kekerapan dengan subjek harus dinilai baik selama dan setelah pengumpulan data. Jangan menempatkan subjek koneksi dekat pada posisi yang kurang menguntungkan. Misalnya, peneliti mungkin tampak terlalu dekat dengan lawannya saat pengumpulan data tentang interaksi sosial. Perhatian harus diberikan agar tidak mudah merusak kepentingan peneliti lain. Dan B, mempelajari bahasa. Jika peneliti dari latar yang lain bukan peneliti, sebaiknya tidak hanya mempelajari bahasa, tetapi juga simbol-simbol yang digunakan oleh orang-orang yang menjadi subjek. Peneliti setidaknya mengerti dan jangan hanya menganggap bahwa ia mengerti. Oleh karena itulah peneliti tidak hanya harus mengerti bahasa dan simbol yang digunakan, tetapi harus mengerti dalam situasi bagaimana orang menggunakannya. Apakah digunakan oleh semua orang ataukah hanya oleh sekelompok orang tertentu. Dalam hal ini, peneliti perlu dianjurkan agar memiliki buku catatan khusus. Karena itulah ia tidak mengerti. Dan peran peneliti, besarnya peranan selama berada di lapangan penelitian, peneliti mau tidak mau akan terjun ke dalamnya dan berpartisipasi di dalamnya. Besarnya peran peneliti didasarkan pada faktor-faktor seperti lokasi penelitian dan peneliti itu sendiri. Misalnya, seorang peneliti yang berpartisipasi
situasi dalam penelitian lalu berpindah dari suatu lokasi ke lokasi. Dan yang ketiga, berperan serta sambil mengumpulkan data. A. Pengarahan berstudi. Selama penyusunan penelitian, batasan penelitian telah ditentukan beserta masalah dan tujuan penelitian. Jadwal penelitian juga harus dipersiapkan dengan matang, meskipun situasi di lapangan sulit diprediksi. B. Mencatat data. Alat penelitian yang bisa digunakan ialah catatan lapangan. Catatan lapangan tidak lain adalah catatan yang dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, wawancara, atau menyaksikan suatu kejadian tertentu. Biasanya catatan lapangan ini dibuat dalam bentuk kata kunci dan singkatan. Dan C. Petunjuk cara mengingat data. Memang pada dasarnya para peneliti tidak dapat melakukan dua pekerjaan sekaligus. Peneliti tidak mungkin bisa melakukan pengamatan sambil membuat catatan yang baik. Maka dari itulah alat perekam seperti kamera akan sangat bermanfaat dalam hal ini. Namun seharusnya peneliti izin terlebih dahulu kepada subjek dan pastikan subjek tidak keberatan dengan hal ini. Dan D. Kejenuhan, keletihan, dan istirahat. Menghadapi keberadaan yang itu saja tidak bervariasi serta menekuninya secara terus-menerus biasanya pada saat-saat tertentu menimbulkan perasaan yang jenuh dan bosan. Apalagi ketika peneliti bekerja secara terus-menerus sepanjang hari, bahkan sering sampai larut malam, dan akhirnya peneliti akan letih dan mudah lemah dan lunglai. Jika sudah seperti ini, satu-satunya jalan yang harus ditempuh ialah beristirahat secukupnya, dan jika perlu adakan rekreasi untuk mengganti suasana dan ketika kita kembali bekerja, tubuh akan terasa lebih sehat dan bugar kembali. Dan E. Meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertentangan. Jika berhadapan dengan suatu konteks penelitian dan di dalamnya yang bertentangan, tentu saja situasi demikian cukup sulit dan rumit dihadapi. Dalam hal ini, peneliti hendaknya berusaha sekuat tenaga agar dia tetap netral. Jikapun peneliti dapat mencari jalan untuk mendamaikan kedua kelompok yang bertikai tanpa adanya pihak yang dirugikan, itu akan lebih baik. Dan yang F, analisis di lapangan. Penelitian kualitatif mengenai analisis data di lapangan, walaupun menulis data secara intensif, barulah dilakukan sesudah ia kembali di rumah. Dengan adanya bimbingan dan arahan masa penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, peneliti akan dibawa ke arah acuan tertentu yang mungkin cocok atau tidak cocok dengan data yang dicatat, karena mungkin saja hipotesis kerja. Hal-hal seperti inilah adalah dasar-dasar pekerjaan analisis data dalam konteks penelitian yang diperluas sebelumnya, meninggalkan lapangan dan memulai analisis secara intensif. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap analisis data. Yang pertama ada analisis data. Penelitian kualitatif ini menggunakan langkah-langkah penelitian naturalistik. Oleh karena itu, analisis dilakukan langsung di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Ada empat tahap analisis data yang diselingi dengan pengumpulan data. Yang pertama ada analisis domain. Setelah melakukan objek penelitian berupa situasi sosial yang terdiri dari lokasi, subjek, dan aktivitas, langkah selanjutnya adalah
melakukan analisis domain. Analisis domain digunakan untuk memperoleh pandangan yang luas dan menyeluruh tentang konteks sosial yang sedang dipelajari atau diteliti. Yang kedua ada analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah pemeriksaan terhadap seluruh data yang diperoleh berdasarkan domain yang telah dipilih peneliti untuk menjadi kata penutup yang dapat didefinisikan secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram, box diagram, ataupun diagram garis dan simpul. Yang ketiga ada analisis komponensial yang dicari untuk distruktur dalam analisis komponensial bukanlah kesamaan dalam domain, tetapi justru apa yang memiliki perbedaan atau kontrak. Informasi ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dipilih dengan cermat. Sejumlah dimensi yang berbeda untuk setiap konstituen dapat ditentukan menggunakan pendekatan pengumpulan data triangulasi ini. Analisis taksonomi misalnya menemukan derajat dan jenis sekolah yang berbeda. Berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan tersebut, selanjutnya dicari elemen yang spesifik dan kontras pada tujuan seperti sekolah, kurikulum, peserta didik, tenaga kependidikan, dan sistem manajemennya. Dan yang terakhir ada analisis tema. Analisis tema atau discovering cultural themes adalah upaya untuk mengemukakan benang merah yang akan menghubungkan lintas domain yang ada. Menemukan benang merah dari temuan domain, taksonomi, dan komponen kemalangan. Maka dimungkinkan untuk mengatur konstruksi bangunan atau situasi objek studi sosial yang sebelumnya masih gelap atau redup menjadi lebih cerah dan lebih jelas dengan penelitian yang berkepanjangan. Selanjutnya, akan ada tahap interpretasi data. Interpretasi data ini merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Cika. Baik, terima kasih Herzal. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang teknik pengambilan data. Sebentar, share screen aja. Oke. Jadi di sini itu ada 4 tahap. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada FGD, yang terakhir ada studi dokumen. Mungkin ini PPT-nya error. Kita lanjut aja. Yang pertama yaitu tentang observasi. Jadi mungkin teman-teman udah jelasin lagi sama observasi ini. Jadi observasi ini tuh dulu pernah dilakuin kita semester 3 ya. Jadi saya jelaskan lagi, mungkin ada yang sudah lupa. Jadi observasi ini dalam sebuah penelitian itu diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi kita menggunakan indera kita tuh untuk mendapatkan data itu. Jadi observasi itu pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan kita, penciuman kita, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Jadi instrumen yang digunakan dalam observasi itu dapat berupa pedoman pengamatan,
Jadi kita melakukan pengamatan, terus tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Selanjutnya untuk observasi sendiri. Jadi menurut Buin, observasi itu dibagi menjadi 3, yaitu observasi partisipasi, terus yang kedua ada observasi tidak terstruktur, dan yang terakhir ada observasi kelompok. Jadi untuk observasi partisipasi itu apa sih? Jadi untuk observasi ini itu metode untuk mengumpulkan data yang digunakan itu untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana penelitian terlibat dalam keseharian informan. Jadi kita itu terlibat langsung dalam keseharian informan kita. Jadi untuk yang kedua itu observasi tidak terstruktur. Jadi observasi tidak terstruktur ini itu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga penelitian mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Jadi melakukan perkembangannya itu melalui pengamatan yang ia lakukan selama itu. Yang ketiga ada observasi kelompok. Nah, observasi kelompok itu apa? Jadi observasi kelompok itu kita melakukan pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti. Jadi terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek peneliti. Jadi kita melakukan penelitian itu pada sebuah isu, terus diangkat menjadi sebuah objek penelitian. Oke, lanjut ke yang kedua, teknik pengambilan data yang kedua yaitu wawancara. Jadi di wawancara ini juga pasti teman-teman gak akan asing karena juga kita pernah tempuh di semester 3 wawancara. Jadi mungkin ya saya jelasin lagi karena mungkin ada yang lupa atau bagaimana. Jadi untuk wawancara sendiri itu merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Jadi wawancara itu pada penelitian kualitatif itu merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Jadi kayak pertanyaan informal mungkin kayak membangun repo gitu. Terus wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapannya itu mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara ini penelitian ini lebih ketat. Jadi tidak seperti pada percakapan biasa. Jadi wawancara penelitian itu untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja. Oleh karena itu hubungannya itu harus asimetris. Jadi peneliti ini cenderung mengarahkan wawancara itu pada perasaan yang kita teliti, terus persepsi dan pemikiran partisipannya itu. Lanjut untuk jenis wawancaranya, di sini ada 3 jenis wawancara. Yang pertama itu ada wawancara tidak berstruktur, tidak berstandar, informal, atau berfokus. Jadi dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian. Wawancara ini tuh biasanya itu diikuti oleh suatu kata kunci, agenda atau daftar topik yang akan dicakup dalam wawancara. Jadi mungkin lebih ke ya membangun repo itu sendiri. Jadi untuk wawancara selanjutnya itu ada wawancara semi berstruktur. Jadi wawancara ini itu dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Jadi pedoman wawancara itu bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. Jadi sekuensinya itu pertanyaannya itu nggak sama gitu. Pada tiap partisipan itu bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu. Nah, yang ketiga itu ada wawancara berstruktur. Ya, kalau kalimat berstruktur berarti wawancaranya itu harus ada keterbatasan pada wawancara jenis ini. Jadi harus membuat data yang diperoleh itu berisi sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Gitu. Lanjut untuk prosedur wawancara. Jadi prosedur wawancara ini yang pertama itu ada identifikasi para partisipan berdasarkan prosedur sampling yang dipilih. Yang kedua ada tentukan jenis wawancara yang akan dilakukan
informasi apa yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Terus yang ketiga itu ada pertanyaan penelitian dengan menyiapkan misalnya alat rekam, terus mic atau sebagainya untuk wawancara maupun partisipan. Yang keempat itu ada cek kondisi alat rekam. Misalnya mic untuk wawancara itu maupun partisipan aktif, harus dicek ulang karena mic itu kan terutama bila di ruangan itu tidak memiliki struktur akustik yang baik, itu harus dicek lagi. Terus yang keempat itu tentang yang kelima itu tentang susunan protokol wawancara. Jadi untuk susunannya ini panjangnya kurang lebih 4 sampai 5 halaman dengan kira-kira 5 pertanyaan terbuka dan disediakan ruang yang cukup di antara pertanyaan untuk mencatat respon terhadap komentar partisipan. Terus yang keenam itu tentukan tempat untuk melakukan wawancara. Nah, jadi jika mungkin ruangan itu cukup tenang, tidak ada distraksi dan harus nyaman bagi partisipan. Jadi idealnya itu peneliti dan partisipan itu duduk berhadapan dengan perekam berada di antaranya, sehingga itu suaranya itu keduanya itu terekam dengan baik gitu. Yang ketujuh yaitu berikan informed consent pada calon partisipan. Jadi informed consent ini sangat penting untuk partisipan karena untuk mengetahui dia bersedia atau tidaknya. Yang ke-8 itu selama wawancara sesuaikan dengan pertanyaan. Jadi lengkapi pada waktu tersebut. Jika mungkin, hargai partisipan dan selalu bersikap sopan santun. Jadi pewawancara yang baik itu, kita sebagai pewawancara yang baik, itu lebih baik lagi mendengarkan daripada berbicara. Jangan sampai wawancara ini berfokus pada kita, karena kan kita yang menggali informasi, jangan sampai kita ke-distract, kita ikut ke dalamnya untuk menceritakan yang tidak penting tentang kita atau apa gitu. Baik, saya lanjut. Untuk FGD akan dijelaskan oleh Nabila. Untuk Nabila, saya persilahkan. Oke, baik. Kita akan lanjut kepada materi FGD. FGD ini biasa disebut kalau di forum-forum diskusi itu kita menyebutnya dengan FGD, yaitu Focus Group Discussion, atau biasanya forum grup diskusi gitu kalau bahasa Indonesianya. Nah, FGD ini sebenarnya lebih sering dipahami oleh para praktisi ya teman-teman, praktisi ataupun kayak kita. Orang-orang yang berakadamis gitu. Nah, metode yang digunakan dalam FGD ini itu biasanya menggunakan ini metode pengumpulan data kualitatif yang dipandang relatif lebih mudah gitu loh, dan lebih mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Bukan di kehidupan sehari-hari, maksudnya mudah diterapkan ketika kita memerlukan forum diskusi gitu. Nah, lalu untuk melihat frase FGD, jadi FGD ini ada frasenya teman-teman, atau biasa yang kita sebut itu ada 3 kunci dari FGD. Nah, FGD ini 3 kuncinya itu yang menjadi ciri khas dari FGD itu yaitu yang pertama, FGD ini adalah diskusi. Nah, diskusi. Nah, penegasannya itu adalah diskusi ini bukan wawancara atau obrolan, tapi sebuah percakapan yang berfokus gitu. Lalu yang kedua, FGD ini kelompok ya, bukan perorangan atau individu, tapi kelompok. Lalu kata kunci yang ketiga dari FGD ini adalah terfokus atau berfokus, yaitu berfokus pada satu tujuan. Maksudnya itu terarah gitu, bukan bebas dan tak terarah. Begitu. Lalu penyelenggaraan FGD itu ada penyelenggaraannya teman-teman. Nah, penyelenggaraannya itu apa sih? Yang pertama itu ada persiapan FGD, dan yang kedua ada penyusunan materi FGD. Nah, persiapan perancangan FGD ini adalah
persiapan rancangan yang meliputi yang pertama adanya pembentukan tim dan pembagian peran-peran di dalam FGD tersebut. Nah, personel atau peran-peran dalam penyelenggaraan FGD ini apa sih? Yang pertama, adanya moderator. Nah, dalam forum diskusi itu pasti ada moderator atau fasilitator yang memfasilitasi atau yang mengatur jalannya diskusi, baik yang bersifat substantif maupun proses. Lalu yang kedua ada asisten fasilitator. Fasilitator ini berperan mengamati jalannya proses FGD dan membantu moderator dalam pengendalian waktu, lalu fokus diskusi, materi diskusi, dan peran aktif peserta. Nah, biasanya kalau asisten moderator ini biasa disebut dengan timekeeper gitu teman-teman. Kalau dalam event-event itu seperti itu. Kalau di FGD ya sama, perannya adalah timekeeper, yaitu pengendalian waktu, forum diskusinya apa, materi diskusinya itu apa, dan peran aktif dan melihat peran aktif para peserta. Lalu yang ketiga, di forum diskusi itu ada notulen. Notulen ini kalau bahasanya itu adalah pencatat gitu ya. Nah, pencatat ini berperan sebagai mencatat proses dan materi permasalahan yang didiskusikan gitu. Dan tugasnya notulen ini adalah ketika nanti pada akhir FGD atau forum diskusi, notulen ini akan menyampaikan apa sih hal-hal yang disampaikan ketika FGD itu, atau menyampaikan hal apa yang menjadi urgent pada sebuah diskusi. Lalu yang keempat ada penghubung peserta. Nah, penghubung peserta ini berperan sebagai menghubungi dan memastikan kehadiran peserta FGD. Nah, biasanya ini disebut dengan mitra kerja lokal. Lalu yang selanjutnya ada penyedia logistik. Nah, penyedia logistik ini itu membantu kelancaran FGD yang berkaitan dengan penyediaan transportasi, kebutuhan istirahat, konsumsi, akomodasi itu jika diperlukan atau sifatnya fleksibel gitu. Lalu personil atau peran-peran dalam FGD yang selanjutnya itu adalah petugas dokumentasi atau dokumenter. Nah, itu adalah orang-orang yang bertugas untuk mendokumentasikan proses dan dokumen FGD. Lalu yang terakhir ada petugas umum. Nah, petugas umum ini sesuai keperluan, tugasnya itu kayak fleksibel gitu. Ketika misalnya petugas ini bertugas untuk mengantar jemput atau mengalokasikan konsumsi dan menjaga keamanan dari FGD itu. Lalu yang kedua ada penyusunan dari materi FGD. Nah, penyusunan materi FGD itu diperlukan atau perlu dilakukan dengan cermat. Nah, selain berdasarkan keperluan data dan informasi yang akan digali dari peserta, itu juga perlu mempertimbangkan siapa saja yang akan hadir dalam acara FGD tersebut. Lalu penyusunan materi ini harus mencangkup yang pertama, harus ada panduan diskusi, yang kedua ada daftar pertanyaan, dan yang terakhir ada lembar pencatatan. Begitu teman-teman. Lalu pelaksanaan FGD-nya. Nah, pelaksanaan FGD-nya ini harus ada apa saja? Nah, yang pertama adalah harus menjelaskan maksud dan tujuan FGD. Dan yang kedua harus menjelaskan topik atau isu pokok diskusi. Dan yang ketiga harus menjelaskan tata cara pelaksanaan dalam FGD. Lalu harus adanya menciptakan suasana kondusif. Itu harus ada dalam pelaksanaan FGD. Apabila suasana itu tidak kondusif, maka forum diskusi itu tidak akan berjalan secara lancar. Lalu yang kedua, harus mengelola dinamika kelompok. Nah, maksudnya mengelola dinamika kelompok ini seperti apa? Yaitu pengaturan kelompok-kelompok dalam forum diskusi itu harus seimbang. Yaitu tidak timpang tindih atau tidak bersebelah. Lalu yang selanjutnya harus mengamati dan tanggap terhadap reaksi peserta.
Lalu harus memperhatikan nada suara. Nah, nada suara itu biasanya dianggap sepele, tetapi nada suara ini akan menjadi penting ketika pelaksanaan FGD. Lalu yang selanjutnya adalah menghindari pemberian pendapat pribadi. Jadi kita harus meminimalisir pendapat pribadi kita. Misal jika itu terlalu frontal atau terlalu apa, itu kita harus mengatur itu. Apakah pendapat saya itu diperlukan pada saat ini atau tidak? Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah menghindari komentar yang menyatakan setuju dan tidak setuju. Biasanya forum diskusi ini dengan kita mengutarakan kalimat setuju atau tidak setuju, itu kenapa harus dihindari? Karena sebab ada beberapa dari kelompok FGD itu sangat rentan dengan kata-kata setuju ataupun tidak setuju. Jadi ketika kita mengutarakan bahwa ada justifikasi terhadap beberapa pendapat, mungkin mungkin bisa diganti dengan kata-kata lain. Mungkin persamaan dari setuju maupun tidak setuju itu apa gitu. Lalu selanjutnya adalah memperhatikan gestur tubuh. Nah, memperhatikan gestur tubuh ini juga menjadi hal yang penting karena gestur tubuh kita ketika FGD itu sangat diperlukan teman-teman. Apabila gestur tubuh kita luas dan kita kayak meyakinkan diri kita terhadap pendapat kita yang akan diutarakan kepada mereka, itu adalah salah satu poin bahwa kita benar-benar mampu mengutarakan pendapat atau melancarkan diskusi. Dan yang terakhir yaitu mampu mengendalikan waktu yang telah ditentukan. Nah, biasanya waktu ini ketika adanya forum diskusi atau FGD, itu waktu itu sering menjadi problematika. Nah, kenapa disebut problematika? Karena waktu ini terkadang ketika kita melakukan FGD, waktu ini kadang kita lebih ataupun kurang. Tapi kalau kurang itu pun jarang terjadi. Yang sering itu adalah kita sering melewati batas waktu yang telah ditentukan. Begitu teman-teman. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada tahap studi dokumen. Nah, kenapa harus ada studi dokumen? Gitu. Karena studi dokumen ini adalah salah satu metode atau pelengkap dari wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan atau menggunakan studi dokumentasi dalam melakukan pengumpulan data tersebut. Nah, dalam pengumpulan data atau metode dokumentasi ini itu biasanya digunakan dalam lingkup penelitian sejarah ataupun sosial, karena sebagian fakta dari data sosial itu banyak tersimpan dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumenter atau dokumentasi. Nah, lalu data penelitian kualitatif sebagian besar itu objek yang digunakan adalah manusia atau human research. Nah, biasanya melalui teknik wawancara ataupun observasi, akan tetapi objek yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini tidak selalu manusia atau human research, bisa juga menggunakan bahan dokumen. Bahan dokumen itu seperti apa? Yaitu ada foto ataupun bahan-bahan statistik lain. Nah, menurut ahli yaitu N. Chopper dan kawan-kawan pada tahun 2002 pun menyebutkan bahwa bentuk instrumen dokumentasi ini terdiri dari dua macam, yaitu dokumen yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya. Nah, seperti apa? Yaitu seperti checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan data. Nah, perbedaan antara kedua bentuk instrumen ini itu terletak pada intensitas gejala yang diteliti. Nah, pada pedoman dokumentasi itu peneliti harus cukup menuliskan tanda centang dalam kolom gejala. Jadi kalau di checklist itu ya pasti kita men-checklist kolom gitu kan ya teman-teman, untuk apakah data ini sudah ada dokumentasinya atau belum, atau ada data dokumenter atau data analisis yang
tercatat dalam dokumen tersebut atau belum. Nah, lalu ada beberapa keuntungan dalam menggunakan studi dokumen dalam penelitian kualitatif. Ini menurut Nasution pada tahun 2003 di dalam buku ada pada halaman 85. Nah, keuntungan yang diberikan dalam menggunakan studi dokumen ini apa saja? Yang pertama, ada bahan ada siap untuk dipakai. Nah, karena bahan dokumen itu pasti entah itu foto ataupun apa, itu sedikit banyak pasti sudah tersedia. Lalu yang kedua, ada penggunaan bahan itu tidak meminta banyak biaya atau tidak membutuhkan banyak biaya, hanya membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Jadi studi ini menguntungkan kita. Salah satunya para aktivis ya, para akademis gitu. Ketika menggunakan studi dokumen, kita tidak perlu mengeluarkan budget yang banyak sebenarnya. Ya, mungkin untuk beberapa ya, kalau misal perlu di monumen-monumen sejarah, mungkin kita dibutuhkan biaya untuk sana. Tapi kalau untuk masalah kayak kita sosial atau penelitian sosial yang berhubungan dengan human resource atau manusia, itu mungkin kita hanya membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. Tapi yang ketiga, banyak dapat memperluas pengetahuan. Biasanya dari studi dokumen kita dapat, selain kita dapat bahan data dari manusia atau subjek kita, sedikit banyak kita juga pasti dapat pengetahuan yang lebih luas dari studi dokumen. Itu studi dokumen ini kan dikatakan bahwa studi dokumen ini adalah pelengkap gitu. Kalau kita cuma ambil data dari manusia atau subjek itu, kita hanya dapat secara anunya aja gitu. Tapi kalau kita juga dapat ada studi dokumennya, itu mungkin studi kita akan lebih lengkap gitu. Lalu yang selanjutnya, dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Nah, biasanya dalam skripsi atau penelitian tesis gitu ya, itu biasanya dokumen itu entah dalam bentuk foto atau data statistik, itu akan menjadi sebuah latar belakang dalam sebuah penelitian. Lalu yang selanjutnya, itu dapat digunakan sebagai bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. Nah, jadi dalam penelitian atau penelitian, baik itu skripsi atau tesis yang dilakukan oleh para peneliti, studi dokumen ini adalah salah satu bahan yang cukup membantu dalam mengecek kesesuaian data. Apakah data ini telah sesuai atau tidak, apakah sudah ada data dokumentasinya atau tidak begitu. Lalu yang terakhir, keuntungan dari studi dokumentasi ini adalah bahan utama dalam penelitian historis. Nah, dalam penelitian historis atau penelitian sejarah. Dan jadi dalam penelitian sejarah atau penelitian tertentu, bukan artefak ataupun itu yang berhubungan dengan sejarah, itu pasti studi dokumen itu akan menjadi bahan utama dalam penelitian historis. Gitu teman-teman. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kak Nanda terhadap standar validasi data. Baik, terima kasih Nabila. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan standar validasi data. Nah, sebenarnya sebelumnya itu para peneliti kualitatif itu bertanya-tanya, sebenarnya apakah dari riset mereka itu sudah benar atau dari laporan penelitian mereka itu sudah akurat. Nah, maka dari itu untuk menjawab pertanyaan ini mereka itu kayak berpikir pastinya kan ada yang namanya standar validasi data. Karena di setiap penelitian itu pastinya ada. Nah, jadi di sini yang pertama ada pendapat dari Pak Creswell ya. Jadi
beliau tuh berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif itu validitas sebenarnya tidak ada. Maksudnya bukan tidak ada ya, tapi tidak mempunyai arti yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif. Dan juga itu nggak sejajar sama reliabilitas yang ada di kuantitatif. Karena mereka itu kan, karena para peneliti kualitatif itu pastinya bukan menggunakan data numerik ya teman-teman, tapi menggunakan proses fenomena atau yang berfokus pada fenomena di lapangan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ini ada Pak Lincoln sama Pak Guba. Yang di sini tuh mereka itu kayak menentukan kelayakan dari penelitian kualitatif. Yang mana di sini tuh ada berapa ya nih? 1 2 3 4 5. Ada 5 teman-teman. Yang itu yang pertama ada kredibilitas, autentitas, transferabilitas, defensibilitas, dan konformabilitas. Di mana itu disebut dengan validasi internal atau validasi eksternal dan objektivitas dari penelitian kualitatif. Dan ini untuk memfokuskan istilah baru, mereka itu mengusulkan teknik seperti keterlibatan jangka panjang di lapangan dan juga triangulasi. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau penelitian kualitatif ini lebih berfokus pada fenomena di lapangan ya teman-teman, bukan kayak penggunaan data numerik. Nah, selanjutnya di sini ada Pak Esner tahun 1991 yang mengungkapkan kalau validasi itu membahas tentang kredibilitas, sama nih kayak yang Pak Lincoln sama Pak Guba sebutkan tadi. Cuman ini lebih ke kredibilitasnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di bawahnya. Nah, terus di sini ada lagi pada tahun 2010 yang mana Pak Lincoln, Linham sama Pak Guba itu fokusnya pada autentitas saja. Kalau tadi itu ada 5 ya teman-teman, ada kredibilitas, autentitas, transferabilitas, dependabilitas sama konformabilitas. Di sini tuh mereka fokusnya cuman sama autentitas aja. Jadi autentitas itu apa? Itu peran validasi dalam memahami asumsi tersembunyi di seluruh bagian gambaran tentang sebuah penelitian yang mencerminkan dan membiaskan proses riset. Misalnya, penelitian, penemuan, penglihatan, penuturan, dan juga penceritaan dan juga penyajian. Nah, ini maksudnya itu dari penemuan, penglihatan, sama penuturan dan penceritaan juga penyajian, itu temuan-temuan mereka yang ada di lapangan ketika mereka yaitu terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian kualitatif. Nah, lalu di sini ada lagi Pak Creswell. Dia itu mendefinisikan kalau validasi dalam penelitian kualitatif itu sebagai usaha untuk menilai akurasi dan berbagai temuan sebagaimana didasarkan dengan baik sebelumnya. Nah, jadi Creswell ini menggunakan istilah validasi untuk menekankan proses daripada verifikasi atau kata-kata historis seperti kebenaran atau antitas serta mendukung standar yang masih kukuh. Maksudnya, jadi itu kayak menekankan proses daripada verifikasi atau kata-kata historis. Jadi kan kalau bedanya dari kuantitatif itu kan lebih kayak membuktikan teori sih. Nah, sedangkan kalau yang di kuali itu menurut Pak Creswell itu lebih berfokus pada proses dan juga kayak bisa mengembangkan teori daripada membandingkan teori gitu. Nah, lalu di sini ada Pak Moleong ya, yang terakhir. Pak Moleong pada tahun 2004. Di sini ada 4 kriteria dalam standarisasi penelitian kualitatif, di mana itu ada kepercayaan atau kredibilitas, keteralihan, transferabilitas, ketergantungan atau dependensitas, dan kepastian atau konformabilitas. Nah, yang pertama ada kredibilitas. Jadi, sebuah penelitian kualitatif itu dikatakan kredibel kalau
secara tempat itu menggambarkan atau menginterpretasi pengalaman manusia. Manusia itu kan sudah dijelaskan sebelumnya sama teman-teman juga terkait dengan penelitian kualitatif ini, instrumennya menggunakan manusia ya. Jadi ini berfokus pada si subjek itu, dan juga individu lain yang memiliki pengalaman yang sama akan memiliki intervensi yang sama. Nah, sebuah penelitian kualitatif ini dapat dipercaya kalau orang lain itu setuju. Maksudnya itu misalnya nih dari peneliti itu meneliti seorang subjek, peneliti kualitatif ya. Nah, dari subjek, baik dari subjek dan juga peneliti itu harus setuju. Kalau nggak gitu ya namanya bukan peneliti toh, karena ada dari pihak yang nggak setuju. Lalu di sini ada transferabilitas. Transferabilitas itu ungkapan yang mengacu pada pengertian generasi data dalam penelitian kualitatif, khususnya sejauh mana temuan penelitian yang dilakukan dalam suatu kelompok dapat ditransfer ke kelompok lain. Jadi di sini itu transferabilitas itu merupakan modifikasi yang mirip dengan frasa yang sama dengan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Dan juga ini sebenarnya sulit diperoleh dan hanya dapat dicapai jika objek peneliti cukup didukung oleh setting penelitian yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Jadi ini nggak bisa dilakukan di kuantitatif ya, bener kan? Karena ini kan punyanya kualitatif. Lalu ada dependabilitas. Nah, istilah lain di kualitatif itu namanya dependabilitas ya teman-teman, dimana ini adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditujukan oleh instrumen penelitian. Nah, tingkat dependabilitas yang tinggi itu dapat diperoleh dengan melakukan suatu analisis data yang terstruktur dan berupaya untuk menginterpretasikan data atau hasil penelitian dengan baik, dan sehingga peneliti ini akan dapat membuat kesimpulan yang sama dan menggunakan perspektif, data mentah dan juga dokumen analisis yang sebelumnya dilakukan yang nantinya akan dilakukan triangulasi lagi agar terjadi dependabilitas ini teman-teman. Lalu ada konformabilitas. Nah, dalam penelitian kualitatif itu sebenarnya objektivitas atau konformabilitas itu lebih diartikan sebagai gagasan atau sebagai gagasan keterbukaan atau kesediaan peneliti untuk mengungkapkan secara terbuka tentang metode dan bagian penelitiannya, sehingga dari peneliti lain itu dapat melakukan penelitian atas hasil penelitiannya. Jadi hasil dari peneliti yang sebelumnya itu kayak dibuka gitu loh, ada keterbukaan antara mereka. Karena ini sebenarnya kayak nggak mengambil kesimpulan itu, tapi kalau di kuantitatif itu kan oke, ini kesimpulannya ini. Tapi kalau di kualitatif itu nggak gitu. Jadi peneliti lain itu masih tetap bisa meneliti, jadi akan tercipta pengembangan teori-teori baru. Lalu di sini ada menurut Pak Sternberg dan juga Carpenter, dia itu mengungkapkan kalau konformabilitas itu merupakan proses kriteria penelitian, yaitu bagaimana peneliti menvalidasi data atau hasil-hasilnya. Nah, secara umum banyak peneliti kualitatif yang menguatkan temuan studi mereka dengan mempublikasikan temuan mereka dalam publikasi peer review. Lalu dari itu mereka itu kayak berkonsultasi dengan peneliti profesional atau memvalidasi data informasi dengan mempresentasikan temuan studi mereka untuk memperoleh berbagai masukan untuk kesempurnaan hasil dari semua contoh metode, untuk memperoleh berbagai masukan untuk kesempurnaan hasil penelitian mereka. Nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Terima kasih untuk teman-teman. Di sini teman-teman saya di sini untuk dasar pustaka yang kita pakai. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait apa yang kami sampaikan atau ada perbedaan pendapat, bisa didiskusikan di kelas nanti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.